kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 156. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Trik pahit tak tahu malu Ikram ditendang sangat keras. Dia tidak menyangka Bonar itu begitu terlibat dalam akting. Dan dia menendangnya begitu keras. Merasa perutnya akan ditendang, Ikram mengutuk dalam hatinya. Bonar yang lumpuh, kamu bisa membuat gerakan dan menendangku sampai mati. Bonar itu tidak menyadarinya. Faisal sudah menjelaskan kepadanya sekarang bahwa dia harus bertindak seperti tidak berpura-pura, sehingga tidak ada yang bisa melihat kekurangannya. Bagaimana dengan anak laki-laki yang bau? Apakah kamu akan memberi yang cantik lebih awal? Hahaha, Bonar bertanya pada Ikram dengan tangan di pinggul. Ikram melirik Farah diam-diam, dan melihat bahwa alis Farah berkerut, dan dia tampak khawatir tentang dia. Dia sangat senang di hatinya. Tampaknya pemukulan ini tidak sia-sia, dan Farah tergerak sebagai gantinya. Bahkan jika aku dipukuli sampai mati olehmu, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Farah. Ikram bersemangat lagi, terlihat seperti pria yang tangguh. Ketika Farah melihat Ikram seperti ini, dia benar-benar tersentuh. Lagi pula, pihak lain hanya bertemu dengannya sekali, dan dipukuli seperti ini untuknya. Hati manusia penuh dengan perasaan. Dan tentu saja mereka merasa tidak enak. Mata Dahlia berbinar, dan dia memandang Ikram dengan puas, merasa bahwa pemuda ini benar-benar baik. Aditya mencibir dalam hatinya ketika dia melihat semua ini di depannya. Tapi dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Karena Ikram suka akting. Biarkan dia bertindak dengan baik. Lebih baik dipukuli dan muntah darah. Bonar benar-benar bekerja sama dengan Ikram. Melihat Ikram mulai membangkitkan emosi lagi, Bonar berada di depan Ikram dengan marah, mengangkat tangannya untuk mendapatkan 5 atau 6 pukulan. Dia memukul wajah Ikram dengan keras. Ikram tercengang. Bonar anak terkutuk. Bagaimana kamu bisa begitu obsesif? Memukul saya, apakah kamu mau membuatku mati? Ikram memelototi Bonar, tetapi tidak berani mengatakannya. Begitu dia mengatakannya, sandiwaranya akan terungkap. Bonar menciutkan lehernya karena ketakutan. Dan baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah memukul dengan keras. Dan Ikram tidak senang. Yang lain tidak melihat masalahnya. Tetapi Aditya menangkap adegan ini. Dan dia bahkan lebih yakin bahwa keluarga Faisal dan putranya pasti mengenal Bonar. Dan Bonar sangat takut pada Faisal dan putranya. Kamu bisa membunuhku. Aku lebih baik mati daripada tidak melindungi Farah. Ikram hampir meraung, memandang kematian seolah-olah di rumah. Farah benar-benar tidak tahan untuk menontonnya lebih lama lagi. Dan dia tidak bisa mengetahuinya seperti mata Aditya. Pada saat ini, Farah berjalan ke Ikram dan berkata kepada Ikram, Tuan Muda Ikram, Anda tidak perlu melakukan ini. Cepat pergi dari sini. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Oh ya, hati Ikram tergerak. Berpikir bahwa wanita cantik ini memiliki hati yang baik. Mengapa masih membujuk pergi untuk pergi saat ini? Hehe, wanita cantik seperti itu benar-benar langka. Saya harus melakukannya. Ikram berpikir banyak di dalam hatinya. Tetapi wajahnya tidak menunjukkannya sama sekali. Dia memandang Farah dengan ekspresi yang sangat tegas dan berkata, Farah, jangan bujuk aku lagi. Selama aku punya 3 kemarahan, aku akan tidak ada yang diizinkan untuk menyentuh sehelai rambut pun dari rambutmu. Tuan Muda Ikram, kamu adalah orang yang baik. Hei, alangkah baiknya jika Farah bertemu denganmu lebih awal. Dahlia menghela nafas di samping, menatap Ikram. Tidak sabar untuk mengenali Ikram sebagai menantunya sekarang. Ikram sangat gembira dan merasa perlu mengambil beberapa pukulan lagi. Adegan pahit ini terlalu sukses. Faisal bahkan lebih bangga di hatinya. Dia mengagumi kecerdikannya sendiri. Adegan ini membingungkan Dahlia dan Farah. Bonar tidak berani memukul Ikram lagi. Karena Ikram baru saja memelototinya. Menunjukkan bahwa dia tidak bisa memukulnya lagi.
Jadi Ikram berdiri di sana seperti orang bodoh, menunggu perintah. Faisal mengedipkan mata pada Bonar, dan Bonar segera mengerti, dan kemudian berjalan ke Ikram dengan mencibir. Hehe, ini pertama kalinya aku melihat manusia yang begitu tergila-gila. Jika itu masalahnya, maka aku akan melakukannya untukmu, dan kamu akan melakukannya untuk gadis cantik ini sekarang, kata Bonar. Mendengar ini, Aditya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Bajingan ini benar-benar tidak tahu malu. Bagaimana mereka masih bisa merencanakan rencana semacam ini? Hanya mencari kematian, ini benar-benar rencana. Bonar mengatakan ini, dan segera memberi Ikram kesempatan untuk melakukan hal-hal buruk secara jujur. Ikram sangat senang ketika mendengar ini. Ada lebih banyak orang yang hadir, tetapi itu tidak masalah. Yang penting adalah mendapatkan kecantikan terbaik Farah. Wajah Farah memerah dengan sapuan. Dia tidak pernah menyangka Bonar itu mengucapkan kata-kata kotor seperti itu. Dahlia juga kaget jika Bonar benar-benar memaksa Ikram untuk melakukan ini. Bukankah putrinya akan sengsara? Kamu sedang bermimpi. Aku, Ikram, tidak akan menggertak Farah jika aku mati. Jadi biarkan aku mati. Ikram dengan tegas meraung pada Bonar. Cantik, apakah kamu tidak tertarik saat ini? Tuan muda Ikram benar-benar baik. Dahlia sangat mengagumi Ikram. Bagaimana dia menemukan Ikram enak dipandang. Aditya benar-benar tidak tahan lagi. Sekarang dia telah membuat keputusan. Dia harus memberi pelajaran yang baik kepada orang-orang yang tidak tahu malu ini. Bonar menyeringai. Berpikir pada diri sendiri. Tuan Ikram, Anda terlalu mampu menempatkan emas di wajah Anda, bukan? Dia jelas ingin mendapatkan Farah, tetapi dia berpura-pura tenang. Kalau tidak, kakakku dan aku akan melakukannya bersama-sama. Kamu bisa memilih sendiri. Bonar bersenandung ganas. Segera, 5 bawahan Bonar tidak bisa tenang. Mereka semua menatap Farah dan menonton dengan rakus. Farah benar-benar marah dan malu. Bonar ini terlalu melanggar hukum. Ya, sekarang Anda berada di wilayah orang lain. Bagaimana bisa keluar dari sini? Farah sangat cemas sehingga dia berkeringat dingin dan secara naluriah memandang Aditya. Dia benar-benar berharap Aditya dapat melakukan yang terbaik lagi dan membawanya dan Dahlia keluar dari sini dengan selamat. Pada saat ini, hati Aditya panas. Tapi dia tidak terburu-buru untuk marah. Dia hanya ingin melihat trik apa yang bisa dimainkan para bajingan ini. Tuan muda Ikram, dengarkan saja apa yang mereka katakan. Jangan khawatir, Bibi tidak akan menyalahkanmu. Farah tidak akan menyalahkanmu, kan? Dahlia menjadi bersemangat saat ini, memberi Ikram jaminan. Dan kemudian dia juga meminta pendapat Farah. Apa yang kamu bicarakan? Farah sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Dia benar-benar yakin, apakah ibunya memiliki otak di kepalanya untuk mengatakan hal seperti itu. Bibi, ini tidak baik. Ikram sangat bersemangat sehingga dia tergagap, dan dia tidak bisa menyembunyikan harapannya lagi, dan akhirnya menunjukkan ekor rubahnya. Farah melihat ekspresi Ikram saat ini. Dia terkejut, dan akhirnya melihat ada masalah. Tetapi Dahlia tidak melihat ada yang salah dengan Ikram. Bahkan jika dia melakukannya, Dahlia bersedia menjodohkan Farah, dan hanya merekrut Ikram sebagai menantunya. Tidak ada yang salah. Kamu dan Farah adalah pasangan yang sangat cocok. Bibi tidak akan menyalahkanmu. Selain itu, kamu juga menyelamatkan Farah. Tidak ada yang bisa kamu lakukan, kata Dahlia dengan keras. Baiklah, kalau begitu, Ikram menekan kegembiraan di dalam hatinya, berjalan di depan Farah, dan berkata kepada Farah dengan tatapan enggan, Farah, tidak ada cara lain. Aku akan keluar juga, tak berdaya. Setelah berbicara, Ikram siap ke Farah. Terkunci. Pada saat ini, Ikram ditampar keras di pangkal telinganya. Itu mengipasi dari belakang. Ikram tidak siap sama sekali. Tamparan ini sangat berat sehingga langsung menembus diafragma telinga kanan Ikram, membuatnya tuli. Setelah 2 atau 3 detik, Ikram menjerit seperti babi, menutupi telinganya yang berdarah. Dia melihat ke belakang, dan Aditya yang ada di belakangnya menatapnya dengan mata dingin. Aditya, kamu terlalu kejam. Ikram hampir menangis. Dalam sehari,
Aditya mematahkan jarinya dan membuat telinganya tuli lagi, menjadi setengah lumpuh. Aditya tidak sopan sama sekali dan menamparkan Ilram 3 kali. Setiap kali dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia menamparkan Ikram sampai pusing. Telinganya berdengung, dan dia jatuh ke tanah di depannya. Melihat semua ini, Faisal dan Bonar di samping sangat terkejut sehingga mereka tidak bangun untuk sementara waktu. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa di wilayah mereka, Aditya berani memukuli Ikram seperti ini? Bersambung.